إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, di mana pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesempatan dan waktu luang untuk berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Al-Ansar, dalam rangka melaksanakan satu ibadah kepada Allah, yaitu talabul ilmi, mempelajari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua untuk dipelajari. Salawat dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari kegelapan syirik kepada terangnya tauhid. Dan kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nanti pada hari kiamat Allah memberikan izin kepada nabinya yang mulia untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini malam yang kedua atau pertemuan yang kedua antara saya dengan antum sekalian di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Ansar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari segala keburukan dunia dan akhirat, dari segala fitnah dunia dan fitnah dalam agama. Karena tidak ada orang yang hidup yang aman dari fitnah. Semua orang yang memiliki nyawa, memiliki kehidupan, sangat rentan akan terkena fitnah. Baik fitnah dalam urusan dunia maupun fitnah dalam urusan agama. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan, dilindungi dari keburukan fitnah dunia dan fitnah akhirat. Khawani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana
telah disebarkan oleh panitia bahwa insyaallah taala materi kajian kita akan kita lanjutkan dengan mengganti kitab yang insyaallah tidak kalah manfaatnya, tidak kalah pentingnya untuk kita sama-sama pelajari. Yang akan kita bahas insyaallah tentang materi atau pelajaran fikih dengan menjadikan kitab rujukan kita judulnya kitab Fikih Muyassar, Al-Fiqhu Al-Muyassar, yang ditulis oleh beberapa orang masyayikh, para ulama mutakhassis dalam ilmu fikih di Saudi Arabia. Dan kitab ini mendapatkan rekomendasi dari Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, yang dulu adalah Menteri Agama Saudi Arabia. Dan kitab ini dicetak oleh penerbit Mujamma' Malik Fahad di Tiba'atil Mushaf Asy-Syarif, percetakan Raja Fahad di kota Madinah Al-Munawwarah. Kitab ini hampir membahas semua masalah-masalah yang penting diketahui oleh kaum muslimin dengan pembahasan yang ringkas, yang tidak begitu panjang, juga tidak begitu pendek, sehingga insyaallah cukup ketika kaum muslimin membaca kitab ini lalu mengamalkannya insyaallah di atas amalan yang sahih. Dan kitab ini adalah kitab disusun dengan mengambil pendapat para ulama dalam madhab yang 4, madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Meskipun demikian, karena kebanyakan penulisnya adalah masyayikh dari Saudi Arabia, memang banyak masalah-masalah dalam kitab ini condong kepada pendapat madhab Imam Ahmad bin Hanbal atau dikenal dengan madhab Hambali. Akan tapi itu bukan semuanya. Tapi kitab ini mengumpulkan pendapat-pendapat ulama yang muktabar, sehingga insyaallah tidak keluar dari madhab yang 4. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang fikih yang akan kita pelajari insyaallah taala, mungkin sedikit kita singgung tentang fikih itu sendiri. Ilmu fikih itu sendiri apa sebenarnya? Sering kita mendengar kalimat fikih. Kalau orang Jawa bilang pekih, jadi meringkas dengan lisan Jawa, pekih maksudnya fikih. Bahasa Arabnya al-fiqhu. Apa itu ilmu fikih? Para ulama ketika menjelaskan macam-macam cabang ilmu dalam syariat, itu merinci satu persatu, karena ada turunan ilmu yang itu adalah turunan dari fikih, seperti ilmu namanya usul fikih, kemudian qawaid fikhiyah, kaidah-kaidah fikih, nanti naik lagi maqasidus syariah, tentang maksud tujuan utama dalam syariat. Ini semua turunan dari ilmu namanya fikih. Kalau antum baca dalam kitab-kitab usul fikih dan kitab-kitab fikih yang cukup tebal, ketika mendefinisikan ilmu fikih, maka para ulama mengatakan ma'rifatu al-hukmi asy-syar'i bi adillatiha atau bi adillatihi at-tafsiliyah. Kurang lebih seperti itu. Artinya fikih adalah ma'rifah, mengetahui
Al-hukmi asy-syar'i, hukum syariat, mengetahui suatu hukum syariat. Bi'adillatihi, dengan dalilnya, at-tafsiliyah, secara terperinci. Ya. Atau min adillatihi at-tafsiliyah, dari dalilnya yang terperinci. Ini adalah definisi dari ilmu fikih. Penting nggak Pak kita tahu definisi ilmu fikih ini? Penting Pak, supaya Anda bisa membedakan mana tentang akidah, tentang hadis, tentang tafsir, fikih, usul fikih itu apa, qawaid fikih itu apa, itu banyak yang perlu kita pelajari. Maka tidak bisa orang belajar agama itu setahun 2 tahun terus keluar ya menyampaikan tausiah kemana-mana, padahal belum banyak yang dia pelajari. Itu butuh kepada waktu yang panjang. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, memberikan nasihat kepada kita, di antara bekal atau kunci kesuksesan dalam thalabul ilmi adalah tuluz zaman, waktu yang panjang. Belajar butuh waktu yang panjang dan juga butuh kepada kesabaran. Karena ilmu syariat itu banyak. Insyaallah di pondok-pondok pesantren ya ini dipelajari. Ada ilmu fikih, ada usul fikih, nanti ada qawaid fikih, kaidah-kaidah fikih dan seterusnya. Ada tafsir, ada ilmu usul tafsir, ya, dan seterusnya. Itu rincian-rincian turunan-turunannya. Para ulama ketika menganjurkan untuk mempelajari ilmu syariat, mereka tentu mendahulukan ilmu-ilmu yang penting, yang paling wajib, yang paling pokok dipelajari oleh setiap muslim. Maka ilmu-ilmu dalam syariat, dalam agama ini wajib kita pelajari. Yang pertama akidah. Pertama apa? Akidah. Supaya kita bisa mengetahui bagaimana keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang kedua, ilmu fikih. Ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Yang ketiga, ilmu tafsir, yaitu ilmu tentang penjelasan makna-makna, kandungan-kandungan dari Al-Quran, sehingga kita bisa memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Karena Pak, Bu, tidak boleh antum memahami Al-Quran dengan pemahaman antum sendiri. Harus merujuk kepada pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para ulama ahlu tafsir yang mereka menukilkan kepada kita nukilan-nukilan dari hadis Rasulullah SAW atau dari kalam para sahabat atau tabi'in dan seterusnya. Itu ilmu tafsir. Yang keempat, ilmu hadis. Ya. Hadis, ya, bukan ulumul hadis, tapi hadisnya itu sendiri. Pelajaran hadis yang dengannya kita dapat mengetahui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syariat merupakan salah satu sumber hukum syariat. Dengan mengetahui hadis-hadis Rasulullah SAW, maka kita juga akan mengetahui hukum syariat dan juga mengetahui bagaimana praktek dalam melaksanakan hukum syariat tersebut sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 materi pelajaran yang sangat penting, yang kalau ulama ditanya
pelajaran apakah yang akan saya pelajari? Maka 4 ini jawabannya. Akidah, fikih, tafsir, dan hadis. Maka jamaah sekalian, ayo kita berusaha untuk membuka cakrawala keilmuan kita. Kita mulai mempelajari kembali tentang bagaimana akidah yang benar, ya, mempelajari tentang fikih, tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, kemudian mempelajari tentang apa? Tafsir hadis, tafsir Al-Qur'an, supaya kita bisa memahami Al-Qur'an dengan pemahaman yang benar, dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita bisa mengenal lebih dekat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mushaf yang ada di tangan-tangan kita, di rumah kita, yang berupa terjemahan dari mushaf Al-Quranul Karim, maka memang menurut ulama ada tafsir terjemahan seperti itu dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain selain bahasa Arab dikategorikan ke dalam kitab tafsir. Paham Pak ya? Jadi mushaf yang kita baca yang ada terjemahannya itu tergolong kitab tafsir, karena tidak mungkin menerjemahkan Al-Quranul Karim dalam bahasa Arab ke dalam bahasa lain di dunia seperti dalam versi bahasa Arabnya. Tidak mungkin. Karena dalam bahasa Arab banyak sekali, ya, ada istilahnya balaghah, keindahan, ya, susunan dalam bahasa Arab yang itu tidak bisa dan tidak mungkin ada dalam bahasa lain selain bahasa Arab, ya. Sehingga terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia contohnya digolongkan ke dalam buku tafsir, kitab tafsir. Namun jemaah sekalian, sebenarnya kita tidak boleh hanya bersandar dengan terjemahan tersebut, tapi harus juga kembali kepada kitab tafsir para ulama agar dapat memahami Al-Quran itu dengan pemahaman yang benar, ya. Alhamdulillah Allah sudah berikan kemudahan kepada kita, punya kitab, punya mushaf Al-Quran dan ada terjemahannya. Ini kita memudahkan dalam memahami makna secara umum ayat tersebut. Akan tapi perinciannya itu perlu kembali kepada kitab-kitab tafsir para ulama. Nah, kembali kepada materi kita, fikih. Fikih adalah apa tadi? Ma'rifatu al-hukmi asy-syar'i atau al-ahkam asy-syar'iyyah min adillatihi at-tafsiriyah. Mengetahui hukum-hukum syariat dari dalilnya secara terperinci. Maka tujuan dari belajar ilmu fikih adalah ma'rifatul ahkam. Kita mengenal hukum dalam syariat. Kemudian dirinci kembali, dari mana kita mengenal hukum syariat tersebut? Min adillatihi at-tafsiliyah, dari dalil-dalil syariat yang terperinci. Al-hukmu, hukum syariat atau hukum dalam syariat adalah hukum yang dibebankan kepada hamba manusia yang mukallaf, yang sudah diberikan beban syariat. Dia sudah balik, ya, kemudian berakal, itu diberikan hukum taklif namanya, hukum beban syariat. Dan hukum dalam syariat kata para ulama itu ada 5. Ini dalam istilah ilmu usul fikih disebut al-ahkam at-taklifiyah. Hukum syariat yang dibebankan kepada seorang hamba ada 5. Apa saja Pak? Yang pertama, wajib. Kemudian mustahab atau sunnah, ya. Yang ketiga, mubah atau boleh. Yang keempat,
makruh, yang kelima haram. 5 hukum ini disebut hukum taklifi. Hukum taklif. Taklif artinya yang dibebankan kepada seorang hamba. Itu hukum syariat ada 5. Ditinjau dari taklif, dibebankannya kepada seorang hamba. Kemudian dalil. Dalil dalam syariat, dalil artinya yang darinya kita mengambil hukum syariat. Itu ada berapa? Yang disepakati ada 4. Ini yang kita maksud dalam definisi tadi, hukum dalil yang terperinci. Itu dalil yang darinya kita dapat menentukan suatu hukum syariat. Apa saja dalil tersebut? Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah, wahyu dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan isinya untuk semua manusia sampai nanti Allah angkat Al-Qur'an itu. Ya. Jadi Pak, sebelum akhir zaman, di akhir zaman nanti, ya, tanda hari kiamat, sebelum tegaknya hari kiamat, Allah akan mengangkat Al-Qur'an. Diangkat dari mana? Dari mushaf-mushaf dan dari dada-dada manusia. Ketika antum punya mushaf nanti, saat itu antum tidak lagi mendapati Al-Qur'an di dalamnya. Orang yang dulu punya hafalan sedikit Al-Qur'an, dia akan apa? Lupa. Tidak lagi ingat apa yang telah dia hafalkan. Kenapa? Allah mengangkat Al-Qur'an. Itu nanti akhir zaman. Karena Al-Qur'an, kata para ulama, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah Al-Qur'an itu datang, wahyu dari Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Nanti akan diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu sudah, itu saatnya apa? Tegaknya hari kiamat. Dalil yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Dalil syar'i, dalil dalam agama yang kedua adalah Al-Hadis atau As-Sunnah. Boleh antum bilang As-Sunnah jika bermakna hadis, atau antum sebut dengan istilah hadis juga boleh. Ya. Yaitu apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan maupun perbuatan, maupun ucapan, maupun persetujuan, takrir, itu namanya hadis. Ya, dan itu adalah sumber dalam hukum syariat. Baik, jamaah sekalian, kita menyebutkan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran kemudian As-Sunnah, ini bukan berarti bahwa As-Sunnah itu secara kedudukan dalilnya di bawah Al-Quran, tidak. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu apa? Bergandengan, bukan apa? Al-Quran dulu baru Sunnah, tidak Pak. Kenapa? Baik Al-Quran maupun As-Sunnah, dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak diurutkan, tapi apa? Digandengkan Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran kemudian Sunnah. Paham Pak ya? Kenapa begitu? Karena Al-Quran dan Sunnah dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam berbicara berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi yang disampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi As-Sunnah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bukan berupa Al-Quran. Dan As-Sunnah ya, kadang-kadang disebut dengan Al-Hadis, tergantung ya beberapa perbedaan penggunaan kalimat As-Sunnah itu sendiri. Kalau nggak salah pernah saya bahas di sini. Pernah belum? Kemarin?
Saya singgung enggak tentang as-sunnah, penggunaan kalimat as-sunnah. Ya, para ulama dalam ilmu akidah ketika membahas tentang as-sunnah, maksudnya adalah keyakinan-keyakinan yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan dipahami oleh para sahabat. Ulama fikih, sunnah itu adalah mustahab. Sejajar dengan apa? Mustahab. Ya. Ulama al-hadis, sunnah itu adalah hadis. Jadi tergantung apa? Penggunaan kalimat sunnah itu sendiri. Tapi yang ketiga, dalil secara syar'i atau dalil syariat yang ketiga yang disepakati adalah ijma'. Apa ijma' itu? Ijma' artinya kesepakatan para ulama pada suatu zaman terhadap suatu masalah. Lebih rinci lagi, kesepakatan para ulama suatu zaman, misalkan zaman kita, terhadap suatu masalah, maka itu apa disebut dengan ijma'. Contoh, istikhdamul jawal, penggunaan handphone sebagai alat komunikasi. Antum perlu tahu bagaimana hukum syariatnya, kan gitu. Nah, hukum syariat antum ambil dari mana tadi? Al-Quran, hadis, atau ijma'. Ijma' apa ijma' itu? Kesepakatan para ulama zaman sekarang terhadap suatu masalah. Dan semua ulama setahu saya, wallahu a'lam bishawab, sepakat hukum asal menggunakan handphone adalah apa? Boleh, mubah. Ya. Enggak ada yang menyelisihi ini setahu saya, wallahu a'lam bishawab. Karena ya, hukum asal dalam urusan keduniaan adalah boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya, dan nggak ada dalil mengharamkan, maka hukum asalnya adalah boleh. Contoh, kalau antum ambil dari Al-Quran, nggak ada hukum handphone begini, nggak ada. Hadis juga nggak ada, zaman Nabi tidak ada handphone, maka diambillah dalil yang ketiga, ijma', kesepakatan para ulama. Dan ini setelah zaman para sahabat, ketika para sahabat Nabi sudah berpencar ke seluruh penjuru dunia untuk berdakwah di jalan Allah, ya, sulit ditemukan adanya apa? Ijma' yang seperti ini. Akan tetapi ada. Maka ketika ada ulama, ada orang menukilkan ijma', maka harus benar-benar teliti apakah benar-benar tidak ada yang menyelisihi ijma' itu atau ada. Ketika ada satu ulama yang menyelisihinya, maka tidak menjadi apa? Ijma'. Ya. Disebut oleh sebagian ulama namanya ittifaq. Ittifaq itu kesepakatan, bukan ijma'. Kalau ijma' tidak ada sama sekali yang menyelisihi. Kalau ittifaq ada satu dua orang yang menyelisihi, nggak dianggap. Karena saking banyaknya apa? Yang berpendapat dengan pendapat tersebut disebut dengan ittifaq. Allahu a'lam bishawab. Yang keempat, dalil syar'i yang keempat adalah qiyas. Ya, qiyas. Nah, apa qiyas itu, Pak? Qiyas artinya menyamakan suatu hukum masalah, ya, hukum terhadap suatu masalah yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah maupun ijma' dengan suatu masalah lain. Ya, jadi masalah ini belum ada dalilnya. Barang ini nggak ada dalilnya. Hukumnya apa? Nggak ada. Tapi ada masalah lain yang sudah ada dalilnya dari Al-Quran atau As-Sunnah, disamakan antara ini dengan itu karena ada kesamaan illat atau sebab. Tahu nggak, Pak?
Jadi menyamakan suatu masalah yang belum ada dalilnya. Misalkan masalah A, ini nggak ada dalilnya, tapi bisa kita samakan dengan masalah B. Kenapa? Masalah B ini sudah ada dalilnya. Kenapa kita samakan antara A dengan B ini? Karena adanya apa? Kesamaan dalam sebabnya. Disebut dengan illah. Itu disebut dengan qiyas. Contohnya Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tentang masalah khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Allah menyebutkan bahwa al-khamru, khamr adalah rijsun, najis, maksudnya haram. Fajtanibuh, maka tinggalkan. Lalu sekarang ada yang sejenis dengan khamr, yaitu narkoba. Narkoba ini bukan minuman, ya kan? Dia ada yang berbentuk serbuk, ada yang cair dan seterusnya. Ada yang berupa asap, apa salahnya? Nah, khamr ini atau narkoba ini, jamaah sekalian, kalau antum cari dalam Al-Quran tidak ada dalil tentang pengharaman narkoba, ya kan? Dalam hadis juga tidak ada. Namun dapat disamakan hukumnya dengan khamr, minuman keras. Minuman keras apa hukumnya? Haram, kan? Berarti narkoba hukumnya haram. Nah, kenapa diharamkan? Apa alasannya? Karena sama dengan narkoba, sama-sama memabukkan, sama-sama merusak otak seseorang. Jadi ilahnya adalah iskar, sama-sama memabukkan. Nah, proses ini jamaah sekalian disebut dengan qiyas. Ya. Samakan dengan apa? Qiyas. Hasilnya, produk dari qiyas ini adalah narkoba, hukumnya haram. Itu hasil hukumnya. Kan ada proses. Dari mana proses hukum itu? Dari qiyas, mengkiaskan narkoba dengan khamr. Kenapa dikiaskan? Kok nggak langsung saja? Yang nggak ada dalilnya. Secara langsung dalam Al-Quran nggak ada, dalam hadis juga tidak ada. Paham Pak? Itu yang keempat namanya qiyas. Nah, keempat dalil ini dalam syariat ini disepakati oleh ulama dalam 4 madhab. Bahkan ulama dalam madhab yang lain juga menyepakati tentang 4 dalil ini. Apa saja tadi? Al-Quran, Sunnah atau hadis, kemudian ijma'. Kemudian yang keempat adalah qiyas. Ini seperti kita pelajari di buku-buku pelajaran agama kita, ya. Cuman karena memang materi pelajaran agama di sekolah formal, sekolah negeri itu sedikit, jadi tidak bisa menjelaskan lebih rinci tentang apa hukum syariat ini. Kemudian di sana ada juga hukum atau sumber hukum yang masih diperselisihkan. Hanya sebagian madhab yang menggunakan, ya. Kemudian sebagian lagi tidak menggunakan, ya. Dan ini tidak disepakati. Artinya apa? Menurut sebagian madhab itu adalah dalil, menurut madhab yang lain itu bukan dalil. Paham Pak ya? Contohnya dalam madhab Maliki, madhabnya Imam Malik disebut madhab Maliki. Di antara bentuk dalil adalah amalu ahlil Madinah, ya, amalan penduduk kota Madinah pada zaman itu, pada zaman Imam Malik. Dia berpandangan bahwa jika ada satu amalan yang diamalkan oleh penduduk kota Madinah,
dan itu terus menerus mereka lakukan, mereka sekarang lakukan, dulu dilakukan oleh bapak mereka dan mbah mereka, menunjukkan itu amalan disyariatkan. Berarti beliau menjadikan amalan penduduk kota Madinah sebagai apa? Dalil dalam syariat. Bagaimana ini? Yang ditolak sampai Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i tidak menganggap bahwa amalan penduduk kota Madinah adalah apa? Hujjah, adalah apa? Dalil. Nah, sebagian madhab lain seperti madhab Zahiri berpandangan tidak menggunakan kias, bahwa kias dalam agama itu bukanlah apa? Dalil syariat. Meskipun dalam prakteknya mereka tetap menggunakan apa? Kias dalam masalah-masalah syariat. Ya. Ala kulli hal, itu untuk mukaddimah kita mengenal ilmu fikih itu seperti apa. Sebenarnya lebih panjang lagi. Ya, masih sangat banyak sekali. Mukaddimahnya saja lebih banyak lagi harus kita sampaikan tentang fikih. Tapi karena kajian kita bukan kajian ya takhusus, kita menyampaikan apa yang perlu untuk kita sama-sama ketahui. Jadi jangan heran ketika misalkan ada seorang ulama, sudah Isya? Belum. Berpandangan tentang suatu masalah dan dalilnya adalah kias, mengkiaskan ini dengan suatu masalah. Karena kias menurut 4 mazhab adalah apa? Dalil syar'i. Kalau ditanya dalilnya, diminta dalil Al-Quran atau hadis, nggak ada. Tapi apa? Mereka mendatangkan kias. Dan madhab yang paling banyak menggunakan kias, madhab Hanafi, madhabnya Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah di kota Kufah di Irak sangat terkenal menggunakan apa? Ra'yu, pendapat, kias. Berbeda dengan penduduk Madinah yang condong kepada hadis, karena di kota Madinah ini pusatnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sedikit perbedaan. Ala kulli hal, masing-masing ada plus ada minus, dan tidak ada kesempurnaan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau antum bertanya kepada kita, apakah wajib dalam beragama itu bermadhab? Maksudnya apakah kita harus mengambil satu madhab fikih dalam masalah beragama? Ini jawabannya tidak wajib, yang rajih. Akan tetapi dengan melihat madhab para ulama lebih membuat kita selamat dalam beragama. Dan mengambil salah satu madhab boleh-boleh saja. Bahkan ini kebiasaan para ulama kibar, ulama senior, ulama ahlus sunnah, mereka mengambil satu masalah, satu madhab untuk mereka tekuni, untuk mereka dalami. Ya, meskipun mereka lebih condong kepada hadis, seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Madhabnya apa? Syafi'i. Imam Ibnu Katsir, ahli tafsir, madhabnya apa? Syafi'i. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, madhabnya apa? Hambali. Ya. Dan yang lain banyak sekali. Ini bukanlah celaan ketika seorang bermadhab. Akan tetapi yang haram adalah ketika mengikuti madhab kemudian meninggalkan dalil yang jelas-jelas sahih yang bertentangan dengan madhabnya. Inilah yang disebut dengan ta'assub atau fanatik madhab. Ini yang terlarang. Ya. Bukan bermadhabnya Pak ya, tapi apa? Fanatik kepada madhab, sehingga apa? Menolak dalil yang jelas-jelas sahih, jelas-jelas kuat, jelas-jelas dekat kepada kebenaran hanya karena menyelisihi
madhab. Ini yang tidak benar. Sudah Isa? Ya? Ini hukumnya haram, ya. Dan inilah yang dijelaskan oleh para ulama tentang masalah haram untuk taklid. Maksudnya itu, jika sampai apa? Membawa seseorang untuk fanatik kepada pendapat seseorang setelah dia mengetahui dalil yang jelas sahihnya, jelas kuatnya, yang menyelisihi pendapat tersebut. Paham ya? Jadi jangan dimutlakkan. Bermadzhab gak boleh. Kata siapa bermadzhab gak boleh? Para ulama besar bermadzhab. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, gurunya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, ya. Beliau bermadzhab, madzhabnya Hambali. Akan tetapi kalau membaca buku-buku fikih beliau, banyak sekali yang keluar dari madzhab Hambali. Kenapa? Menyelisihi dalil yang lebih kuat. Nah, ini yang boleh seperti itu. Bermadzhab boleh, tapi ketika nampak dalam mazhab itu ini menyelisihi dalil yang lebih kuat, lebih jelas sahihnya, maka ikuti apanya? Dalilnya. Allah perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ada pendapat ulama, tidak ada ulama yang maksum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut setelah salat Isya nanti. Gitu ya? Atau gimana penelitiannya? Kita lanjut setelah salat Isya insyaallah. Kita break dulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.